Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga teladan. Nah, dalam kesempatan hari ini kembali hadir menyapa Anda dalam program Sudut Teladan, berbagi inspirasi kehidupan. Wow, sudah masuk bulan Februari, waktu terasa begitu cepat ya. Termasuk juga perubahan-perubahan yang dirasakan oleh warga teladan itu sendiri. Kita ada di dunia pendidikan yang begitu cepat juga perubahannya. Dulu sekolah dari rumah, ada juga yang juga sekolah dari sekolah. Nah, sekarang juga ada perubahan yang baru, adanya pembelajaran tatap muka yang terbatas dan ada pembaruan lagi nih, tentunya jadi tantangan untuk kita semuanya ya. Nah, biar tantangan ini nggak jadi berat tapi lebih ringan, kita akan bahas di kesempatan episode kali ini dengan topik yang begitu menyentuh hati. Ketika aku dan kamu berjuang bersama. Nah, sudah hadir di tengah-tengah kita ada Bapak Sarno. Beliau adalah Wakakurikulum SMA Negeri 1 Teladan Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lintang dan Anda sekalian. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat dan semangat. Nah, ini dia. Jadi sehat secara fisik, secara mental juga semangat gitu ya. Apalagi menghadapi pandemi yang juga tentunya masih belum kita bisa prediksi ya Pak ya. Tentu akan ngimpact ke pendidikan. Betul. Nah, anak-anak sendiri sudah masuk bulan Februari 2022 ini kondisinya gimana nih Pak? Ya, tentu para siswa harus ini ya, bisa beradaptasi menyesuaikan dengan dinamika kebijakan pendidikan di daerah istimewa Yogyakarta. Iya betul, karena kemarin sempat ada kebijakan yang totally 100% kita sempat berangkat ya. Sudah happy tuh Pak anak-anak ya. Kemudian juga sekarang kita perlu memahami kondisi jadi berubah lagi. Nah, apakah dengan perubahan ini juga memengaruhi program-program sekolah spesialnya nih untuk kelas 12 tuh kayaknya rasanya waktunya cepet banget gitu ya anak-anak ya. Itu juga akan memengaruhi program untuk kelas 12 Pak? Iya betul sekali. Jadi SMA Negeri 1 Yogyakarta itu kan berkomitmen untuk mengantarkan anak-anak kita kelas 12 itu sukses di UTBK. Karena UTBK itu pintu untuk masuk ke perguruan tinggi yang diharapkan Ananda dan orang tua. Jadi kami sudah menyusun berbagai kegiatan untuk mengantarkan siswa-siswa kita itu sukses dalam UTBK itu. Oke, berarti memang sudah ada goal sehingga dalam upayanya ini bisa kita rancang sedemikian rupa sehingga anak-anak bisa sama-sama kerjasama ya Pak ya? Iya betul sekali. Begitu. Ya. Nah, program-program apa saja nih Pak yang bisa disampaikan kepada warga teladan yang kiranya nih orang tua dan juga siswa di rumah juga ternyata kenapa padat banget ya agenda sekolah kita ya? Kayaknya kalau libur untuk teladan tuh kayaknya kok tidak ada gitu. Betul. Gimana tuh Pak? Iya, begini. Jadi yang perlu Pak Sarno sampaikan itu perlu dipahami beberapa istilah yang berkaitan dengan program-program ini Bu Lintang. Yang pertama itu pendalaman materi atau PM gitu ya. Itu dilaksanakan pada jam ke-0 ya mulai pukul 6.30 sampai dengan 7.15. Ini namanya pendalaman materi atau PM. Kemudian yang kedua namanya PTM. Jadi PTM itu sebenarnya pertemuan tatap muka gitu, pembelajaran tatap muka gitu ya. Nah, hanya saja kelas 12 ini kan khusus Bu Lintang. Pembelajaran tatap muka di kelas 12 itu didesain dengan begini. Itu berlangsung minggu pertama dan minggu kedua setiap bulan. Baik. Pada jadwal mata pelajaran UTBK, guru akan memberikan paket soal yang harus dikerjakan oleh siswa separuh waktu. Ingat ini hanya maksimal itu separuh waktu. Separuh waktunya itu dibahas gitu, dilakukan pembahasan. Nah, pada PTM ini berarti siswa bisa saja membuka-buka buku, mencari di Google gitu karena gitu ya, mencari referensi lain karena memang tujuannya itu untuk panduan belajar gitu. Baik. Nah, kemudian yang kedua itu namanya evaluasi. Oke, yang ketiga berarti yang ketiga. Nah, evaluasi itu diselenggarakan pada minggu ketiga.
Nah, apa beda evaluasi dengan PTM itu? Kalau pada saat evaluasi internal itu siswa sebaiknya memang tidak membuka buku, tidak mencari referensi di internet misalnya begitu. Jadi dikerjakan sebisanya. Iya. Untuk mengukur kemampuan ya Pak ya. Betul gitu. Nah, itu bedanya PTM dengan evaluasi. Nah, meskipun kalau ada sisa waktu Bu Lintang itu tetap siswa bisa meminta guru mapel untuk membahasnya. Oh iya, betul. Nah, PTM tadi sebenarnya ternyata itu menjadi pintu untuk mendalami materi. Jadi soal-soal seperti ini ketika dibahas itu sekaligus itu menjelaskan materi yang difokuskan pada UTBK. Baik, jadi memang benar-benar di setiap programnya ini sudah terinci dan detail tujuannya gitu ya Pak. Iya betul. Nah mungkin sekarang ini yang masih agak ambigu itu antara PTM dengan evaluasi. Jadi karena sebelum PTN pun siswa juga mengerjakan paket soal, dikiranya itu sama saja. Padahal itu kalau paket soal untuk PTM itu sesungguhnya untuk belajar gitu. Nah, kalau evaluasi internal itu memang untuk mengukur kemampuan. Nah, yang keempat ini juga tidak kalah pentingnya yaitu evaluasi eksternal atau yang mudah dikatakan itu tryout. Kalau anak-anak kita suka menyebut itu TO. Ya. Biar singkat ya. Betul. Nah, itu sebenarnya ada tujuan. Yang pertama untuk memastikan bahwa evaluasi kesiapan siswa itu tidak hanya diukur dari internal saja, tapi juga dari eksternal. Betul. Dan TO gitu. yang kita lakukan itu lebih mendekati atau replika dari UTBK gitu. Jadi lebih valid gitu. Lalu yang kedua jangan lupa ini sebenarnya setiap TO itu selalu diikuti pembahasan. Nah, gitu. penting itu. Nah itu. Dan cuman memang harus diakui kalau pembahasan TO tidak selalu bisa tuntas karena kan terbatas waktu gitu. Seperti yang kemarin dengan lembaga bimbingan belajar itu setiap kelas itu beda-beda, ada yang TPS, ada yang fisika, misalnya TKA, itu saja gitu. Nah kalau untuk lebih memahami lebih tuntas berarti ya siswa harus mencarinya itu bisa mencari sendiri di internet, bisa mencari bertanya kepada guru, bisa berdiskusi kepada temannya gitu. Betul. Bisa atau silahkan sharing ya. Betul gitu. Begitu. Ya, gitu. Jadi kita sudah tahu ya warga teladan ternyata program-program yang padat ini sebenarnya tidak lain tujuannya adalah untuk memantaskan diri ya gitu ya Pak ya. Pantas nggak? Wah ini diksinya bagus ini untuk memantaskan diri sukses dalam UTBK. Iya betul. Keren karena ini. itu betul. Memantaskan diri gitu. Kira-kira katanya mau jadi dokter. Iya gitu. betul sekali. Tapi ngerjain tryout aja kok masih banyak godaan ya gitu. Jadi mungkin dengan adanya iklim ya Pak ya, iklim belajar yang sudah terprogram ini akan membantu anak-anak khususnya anak-anak kelas 12 nih untuk bisa semakin padat dalam berjuang bersama. Betul sekali. Oke, nah tapi ini Pak, kan selain tadi kita UTBK ya yang menjadi fokus kita juga untuk membantu anak-anak kan juga ada jalur SNMPTN. Nah kalau ada anak-anak yang udah keterima nih di jalur SNMPTN, kemudian apakah mereka yaudahlah aku udah keterima kayak gitu atau ada satu kontribusi lain yang bisa dilakukan oleh anak-anak yang nantinya keterima SNMPTN? Nah, ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu. Ini keren ini, Bu Lintang. Jadi begini, mulai tahun ini kita akan membangun jiwa korsa teladan yang satu gitu ya. Itu maksudnya bagaimana? Pertama begini, sebagai wujud rasa syukur Ananda yang besok itu sudah diterima melalui jalur SNMPTN. Gitu, itu lakukanlah dua hal gitu. Jadi satu, tolong saling bantu ya teman-teman untuk bersama-sama sukses di UTBK gitu ya, UTBK. Betul. Jadi maksudnya begini, sebagai wujud rasa syukur Ananda sudah diterima melalui SNMPTN,
itu bantulah teman-teman yang masih berjuang melalui UTBK kelak itu sukses bersama-sama gitu. Yang kedua itu memang sebagai wujud jiwa korsa teladan gitu untuk sukses bersama-sama. Nah, energi yang Ananda punyai gitu, Ananda yang sudah lolos senam PTN besok pasti memiliki energi positif yang baik, memiliki kemampuan yang baik gitu. Kalau di manajemen Allah itu begini Bu Lintang. Gimana tuh Pak? Kalau manajemen kompetisi itu kalau saya berhasil, berarti orang lain harus gagal kan gitu. Kalau manajemen kompetisi. Iya, kalau kompetisi gitu karena ya. tidak ada semua juara kan. Jadi kalau saya juara berarti orang lain tidak juara. Kalau saya berhasil berarti orang lain harus gagal. Tapi manajemen Allah, Tuhan yang Maha Kuasa kita itu kalau ingin berhasil, mari sama-sama berhasil. Kalau ingin meraih surga, mari kita bersama-sama. Iya, karena nggak bisa berjuang sendiri ya Pak ya. Betul gitu. Nah, nanti gitu Ananda yang sudah lolos senam PTN itu nanti kami minta bantuan juga dong dengan tim BK yang keren-keren itu membentuk kelompok gini Nanda. Jadi membentuk kelompok misalnya satu siswa mendampingi 2 atau 3 temannya. Oh, jadi kayak tutor sebaya Betul. gitu ya. Nah, di dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi di dalam kelas nanti kan anak-anak masih ingin melanjutkan ini saya menyebutnya para pejuang UTBK. UTBK ya. Itu belajar dengan Bapak Ibu guru dalam PTM, dalam evaluasi, dalam tryout, bantulah teman-temanmu itu gitu. Jadi ketika memahami penjelasan guru di papan tulis atau melalui virtual, nah kalian itu menjadi narasumber kedua gitu. Jadi kayak mentor. Betul, gitu. Mentor. Nah, di samping itu kalau di luar waktu, di luar pembelajaran juga terjadi interaksi gitu, diskusi. Jadi gitu kalau sudah dilegalkan kan tidak lagi ada keraguan yang mau bertanya, teman-teman yang mau bertanya atau kalian yang mau memberikan sentuhan atau bantuan itu gitu. Jadi maju bersama-sama. Teladan itu hebat. Kita akan mengembalikan dulu teladan dulu itu yang diterima di perguruan tinggi sampai 97-98%. Kita akan mengembalikan ke sana. Oke, baik. Gitu. Jadi ini memang benar-benar ikhtiar yang dilakukan bersama-sama gitu ya Pak ya. Nggak bisa sekali. Kalau hanya satu unsur saja nih Nak. Jadi jangan lupa untuk anak-anak teladan angkatan 63 nih ya Pak ya. Angkatan 63 berarti yang akan lulus tahun 2022 ini saling support. Kemudian kalau ada temennya yang kok pas waktu kelas kok nggak berangkat ya, dicari gitu ya Pak ya. Iya betul, bagus karena jadi berjuang bersama, kita bisa menciptakan iklim pejuang UTBK dan juga masuk ke perguruan tinggi sukses bersama, berhasil semua. Iya betul. Yang saya garis bawahi gini Bu Lintang. Gimana Pak? Bagaimanapun yang lolos senam PTN bulan Maret itu kan masih berstatus sebagai siswa SMA Negeri 1 Yogyakarta, belum lulus gitu kan. Untuk lulus itu antara lain kan harus mengikuti seluruh program pembelajaran di semester 6 ini gitu. Kemudian nanti lulus ujian sekolah macam-macam itu. Jadi secara resmi sesungguhnya juga masih berstatus sebagai pelajar SMA Negeri 1 Yogyakarta. Nah, tapi untuk memanfaatkan energi positif, kemudian kemampuan yang luar biasa itu, betul. Itu menjadi mentor ya, Pak, betul ya. gitu. Biar seperti energinya itu menularkan pada teman-temannya. Betul. Itu akan memperbaiki situasi pembelajaran juga lebih kondusif dan teman-teman juga lebih bersemangat kan. Ada mentornya gitu. Itu saya kira ini sangat luar biasa kalau nanti betul-betul kita manfaatkan. Karena itu saya berharap Nanda itu jangan lupa untuk sebagai wujud syukur kalian sudah lebih dahulu mendapatkan tempat kuliah melalui jalur senam PTN, wujudkan syukur itu dengan membantu teman-teman yang masih berjuang di UTBK itu maju bersama, sukses bersama, hebat semua. Nah, gitu. Hebat semua, apalagi kita sudah 3 tahun ya Nak, walaupun memang interaksinya kemarin sempat ada ini ya Pak ya, nggak ketemu langsung gitu, tapi betul. Kita buktikan bahwa walaupun angkatan pandemi, tapi tetap membentuk ketahanan juga gitu. Nah, kalau sejauh ini nih Pak, sekiranya dalam mewujudkan program ini kan ternyata tidak bisa hanya satu unsur saja gitu ya. Betul. Nah, biasanya kan yang terlibat itu ada siapa saja nih Pak, support systemnya? Iya, nah terutama memang pilar utama itu siswa ya. Jadi kemudian ada
ada siswa, ada guru, ada orang tua, ada orang-orang terdekat yang disayangi, dicintai, yang membantu kesuksesan itu. Kemudian ada pihak eksternal yang bergerak dalam pendidikan, misalnya lembaga bimbingan belajar gitu. Tapi yang paling Pak Sarno tekankan itu adalah pada siswa. Gitu. Apa itu? Salah satu kunci keberhasilan itu adalah ada dua, Bu Lintang. Yang pertama itu kemandirian belajar. Gitu, ya. Kemandirian belajar itu diperlukan. Jadi saya harus melakukan apa, kapan, di mana gitu. Tapi ini kalau anak-anak teladan sudah banyak itu yang dewasa ya, Pak, ya? Seperti itu. Kemudian yang kedua itu ini loh, tanggap terhadap hal baru, kebijakan baru atau kegiatan yang baru. Baik. Misalnya begini, yang mudah saja itu tanggal 25 besok akan ada Februari TO ya. gitu ya, Februari akan ada TO dengan Primagama misalnya. Lalu Ananda itu harus mendaftar melalui Google Form. Registrasi online ya. Nah begitu itu ditayangkan itu sebaiknya segera daftar saja. Langsung. Gitu. Tidak usah menunggu gitu. Tidak seperti yang kemarin sampai H-1 itu ada yang baru daftar. Padahal semua pihak itu sesungguhnya kan harus melakukan persiapan nih. Betul. Gitu, untuk mematangkan kegiatan itu kan harus diperlukan persiapan. Nah untuk membantu itu respon cepat itu sangat diperlukan. Jadi kita bisa tanggap ya nak ya, karena ini kebutuhannya kan untuk kita bersama gitu lah ya. Iya. Udah ada fasilitas, jadi dimanfaatkan. Iya betul. Nah, yang kemandirian belajar itu juga saya kira ketika ada evaluasi, ada TO itu tidak dianggap sebagai hal yang biasa, tapi itu hal yang istimewa sehingga harus dipersiapkan dengan baik. Ingat, perencanaan yang baik itu akan kalau dijalankan akan menjadi proses yang baik, kemudian dievaluasi, ditindaklanjuti. Itu kalau dalam sistem manajemen itu PDCA, Plan, Do, Check, X itu merupakan tahapan yang memang itu menjadi tahapan yang baik. Rencanakan dengan baik, plan, lalu do, lakukan dengan baik, cek, kita akan evaluasi dari yang sudah kita laksanakan, lalu kita tindak lanjuti kelemahan dan kelebihannya di mana. Pasti hasilnya bagus itu. Oke, nah itu ya nak ya, kita mengikhtiarkan bersama-sama untuk ikhtiar yang bisa kita lakukan dalam memantaskan diri tadi, kemudian juga menambah kapasitas diri kita gitu ya. Dan mungkin selain tadi kita juga paham ya Pak, ternyata program-program ini kan menjadi sebuah ikhtiar yang harus diwujudkan bersama gitu loh. Ada nggak sih yang ikhtiar lagi yang mungkin ikhtiar langit yang jadi pesan untuk anak-anak semuanya nih? Iya baik, itu saya kira SMA Negeri 1 Teladan Yogyakarta itu kan terkenal religiositasnya yang baik gitu ya. Itu saya kira senjata pamungkas kita itu, dan itu senjata yang utama juga ya. Itu adalah berikhtiar, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu doa bersama. Kemudian jangan lupa masih ada satu lagi sebenarnya, itu motivasi ya, kayak AMT. Kemudian hal-hal yang dilakukan oleh tim BK keren loh itu. Kalau Pak Sarno menjadikan itu tim BK itu pilar utama juga dalam itu mengantarkan kesuksesan Ananda. Meskipun Pak Sarno pernah mengatakan BK itu ibarat gini, Bulintang, ibarat oli dalam kendaraan bermotor gitu ya, atau dalam mobil gitu. Tidak kelihatan, tapi itu mendinamisasikan semua program. Nah itu hargai itu, taati itu gitu. Karena sebenarnya kita itu semua itu akan mengantarkan kesuksesan Ananda kita. Betul. Nah gitu. Ya gitu ya Pak. Kalau kita berhasil karena memberhasilkan orang lain gitu ya. Iya betul. Benar juga gitu. ya. Nah kira-kira sudah banyak gambaran nih dari warga teladan, termasuk untuk anak-anak kelas 12. Nah ini kalau dari yang kelas 10 dan kelas 11 sudah punya gambaran, oh ternyata sekolah kita tuh udah punya program yang serius ya untuk mengantarkan kakak-kakaknya gitu ya di kelas 12. Apalagi sekarang kan kita sudah mulai banyak berjuang bersama. Jangan ragu
Bu untuk sampaikan ketika ada kendala, karena kita kan keluarga ya Pak. Misalnya, betul. aduh Bu tiba-tiba kok ada kendala, misalnya ada perangkat gitu ya Pak ya. Sampaikan saja biar ada solusi. Misalnya kok nggak bisa berangkat tryout, ya disampaikan, jangan nggak ada kabar gitu ya. Jadi biar bisa teratasi bersama. Betul. Nah mungkin ini sudah masuki di segmen terakhir ya Pak ya. Kira-kira kalau mau ngobrolin hal-hal program untuk pembangunan kemajuan kualitas manusia, apalagi kualitas lulusan teladan ini sebenarnya banyak sekali programnya. Tapi karena keterbatasan waktu mungkin nanti kita akan ada episode selanjutnya kayaknya ya. Nah mungkin ada pesan lagi. Tapi mungkin yang paling penting ini perubahan kebijakan mengenai pembelajaran tatap muka itu Pak, itu yang akan kita berlakukan mulai minggu depan ya, mulai Senin ya. Ya tanggal 7 Februari ya. Jadi mulai tanggal 7 kita akan menerapkan pembelajaran berdasarkan shift pagi dan shift siang gitu. Karena sebenarnya disadari anak-anak itu sudah rindu pada pembelajaran yang bersifat tatap muka. Cuma karena kondisi pandemi sekarang ini gitu, sehingga tatap muka itu diatur berdasarkan shift gitu. Nah, nanti akan kita atur shift pagi dan shift siang. Khusus kelas 12 itu juga diatur tersendiri karena memang kelas 12 nanti khusus. Insya Allah dalam waktu 1-2 hari ini itu SOP mengenai PTM berdasarkan SIP itu akan kita sampaikan kepada orang tua siswa. Oke, baik. Jadi siap-siap saja ya Nak. Memang dunia ini tuh yang pasti adalah perubahan ya Pak ya. Gitu. Saya sering sekali mendengar dari Pak Miftah, ada yang pasti dalam dunia ini yaitu perubahan itu sendiri. Jadi kita harus siap dengan segala perubahan, beradaptasi, dan salah satu yang paling penting yang bisa membuat kita bisa bertahan di segala situasi adalah kemampuan beradaptasi. Baik, gitu. Terima kasih banyak Bapak Sarno. Sama-sama Belinda. Sudah bisa meluangkan waktu ya untuk di spesial episode Sudut Teladan kali ini. Dinantikan lagi Pak, insya Allah di episode selanjutnya. Siap. Selamat beraktivitas kembali Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, demikian tadi Warga Teladan episode kita kali ini yang temanya adalah ketika aku dan kamu berjuang bersama. Kita tahu ya, sukses itu ketika kita bisa berjuang bersama, bisa memberhasilkan diri sendiri dan juga orang lain. Nah, semoga inspirasi kali ini bisa membuat kita jadi banyak kayak cara pandangnya dan makin banyak motivasi-motivasi untuk saling support dan juga komando satu rasa. Terima kasih. Tunggu lagi ya episode-episode selanjutnya di Sudut Teladan. Hanya di program Sudut Teladan kita bisa berbagi manfaat kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.